Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melia Riani Putri dengan NIM 2252214 dari jurusan Teknik Industri. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang ulul albab. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih apa itu ulul albab? Ulil albab secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran loh teman-teman. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Mengapa sih begitu? Karena ulil albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal, sedangkan albab berbentuk jama dan berasal dari kata alub. Dalam konsep yang sederhana, ulil albab dapat diartikan sebagai orang yang berpikir atau berakal. Sementara itu, dalam konsep yang luas, ulil albab merupakan orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk senantiasa mengingat segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meningkatkan keimanan kepadanya. Ulil albab juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang hatinya tergugah dengan sendirinya loh. Dalam konteks kehidupan sosial, seperti orang-orang ini adalah mereka yang tanpa instruksi namun sudah tergugah hatinya untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam konsep ulil albab yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari saya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebelum mendalami apa itu ulil albab, saya hanya belajar dan tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah menerapkan ulil albab dalam kehidupan saya belajar dengan bersungguh-sungguh karena sifat ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin belajar dan membaca buku-buku pengetahuan. Menurut saya, belajar itu bukan hanya bertujuan untuk mencapai hasil akademik yang baik loh, namun kita juga dapat memahami apa isi dari pelajaran tersebut dan bisa mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konsep ulil albab yang dijadikan landasan mahasiswa dalam berpikir dan bersikap, itu seperti mampu memisahkan yang baik dan mana yang buruk. Sesuai dengan mahasiswa yang ulil albab berarti mereka bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik sebelum membuat keputusan. Dengan keputusan itu yang bermanfaat dan tidak merugikan yang sekitar. Yang kedua, berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dan kondisi apapun, baik yang senang maupun sedih. Yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan baik, seperti malam untuk beristirahat, tidak untuk bergadang, dan tidak lupa juga untuk ibadah. Sedangkan untuk siang hari, itu untuk melakukan kegiatan dan juga tidak lupa untuk beribadah. Dan yang terakhir adalah senantiasa selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih profil ulul albab itu apa? Jadi, profil ulul albab ini terdiri dari 5. Yang pertama, orang yang mempunyai pemikiran yang luas atau mendalam, orang yang mempunyai perasaan yang peka, sensitif, atau halus perasaannya. Yang ketiga, orang yang mempunyai daya pikir yang tajam atau kuat. Yang keempat, orang yang memiliki pengertian yang akurat, tepat, atau luas. Dan yang terakhir adalah orang yang memiliki kebijakan. Nah, itu kan profil ulul albab. Ada yang tahu nggak sih karakteristik ulul albab itu apa? Al-Quran tidak mendefinisikan secara lugas tentang ulul albab. Namun, dari apa yang disampaikan Al-Quran dapat diidentifikasi karakteristik yang melekat pada figur ulul albab. Yang pertama, orang yang mempunyai pengetahuan, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengingkarinya, menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disambung,
takut kepada Allah jika berbuat dosa karena takut kepada hasil perhitungan yang buruk, dan yang terakhir adalah yang sabar karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika didengar dari apa sebelumnya yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang berpikir itu bisa dikatakan ulil albab loh teman-teman. Seperti manusia yang memiliki akal pikiran namun ia masih bingung akan takdirnya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Manusia yang bimbang, bingung, gelisah terhadap makna kehidupan yang sesungguhnya, bingung dan bertanya kenapa harus ada bencana datang, kesulitan datang, bahkan tidak mampu untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Artinya kita memang berakal, tapi kita belum masuk ke dalam golongan ulil albab. Jadi untuk teman-teman, ayo semuanya jadi manusia yang ulil albab. Tidak usah bingung, bimbang, gelisah terhadap makna kehidupan sesungguhnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di selanjutnya ya.